Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah. Di tengah kemajuan teknologi masih ada satu masalah yang terus menghantui kehidupan sosial kita, yakni bullying. Perundungan yang sering dianggap sepele ini meninggalkan luka mendalam, bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati dan pikiran korbannya. Ironisnya, kasus ini banyak terjadi di lingkungan pendidikan, tempat yang seharusnya di mana anak belajar kasih sayang dan empati. Islam telah mengajarkan kita untuk menebar kasih sayang, menghormati sesama, dan tidak menyakiti dengan kata maupun tindakan. Namun bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap perilaku bullying ini, dan sejauh mana peran iman bisa menjadi benteng agar seseorang tidak menjadi pelaku atau korban perundungan? Kita akan bahas di episode Mutiara Iman hari ini. Baik, kali ini saya sudah ditemani oleh Ustazah Sofiatul Umaroh SPD. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung di Mutiara Iman. Ya, sama-sama. Begitu senang sekali, seperti episode sebelumnya kita bertemu dengan narasumber cantik juga hari ini. Alhamdulillah. Ustazah, tema kita ini begitu dekat dengan lingkungan pendidikan khususnya, apalagi di era akhir-akhir ini, apalagi dunia teknologi semakin cepat kita akses, tetapi ada satu masalah yang tidak pernah tuntas, yaitu kasus perundungan, bullying. Tidak pernah hilang, hanya berubah bentuknya, begitu ya. Dan sebenarnya bagaimana agar kita bisa terhindar dan juga tentunya bisa menebar kasih sayang agar perilaku bullying ini tidak semakin marak. Dan bagaimana Al-Quran mengatur hal ini, kita akan simak tausiah pengantar yang akan disampaikan oleh Ustazah Sofi. Disilakan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Kompas TV yang dimanapun berada, yang kami hormati, memang akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah bullying. Sebenarnya bullying itu apa? Bullying itu merupakan tindakan sengaja untuk menyakiti atau merendahkan orang lain, baik secara berulang-ulang, baik menggunakan fisik atau ucapan, atau di situ merendahkan sehingga menjatuhkan mental serta pelecehan seksual. Dan itu bisa terjadi secara langsung maupun secara online. Padahal sebenarnya kata-kata bullying ini sebenarnya bukan dari bahasa Indonesia, tapi kita diambil dari bahasa Inggris, yaitu bull, yang di situ artinya banteng. Kita tahu bahwanya sifat banteng itu sukanya nyeruduk, ya. Jadi sukanya nyeruduk. Jadi diibaratkan di sini sifat bullying itu adalah tindakan agresif yang tujuannya untuk bertujuan menyakiti atau menanduk orang lain, yang dalam bahasa Indonesia yang sering kita kenal dengan perundungan atau penindasan. Tapi untuk warga Indonesia itu sudah ada perlindungan hukum mengenai tindakan-tindakan perundungan atau bullying. Jadi tidak usah khawatir, untuk warga Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hal itu, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Para pemirsa dimanapun berada, sebenarnya kita juga sebelum melangkah lebih lanjut, kita harus mengetahui semacam apa atau seperti apa sebenarnya perundungan yang menjadikan di situ itu membahayakan atau masuk dalam ranah hukum pidana. Nah, di situ kita yang pertama yang harus diketahui, perundungan atau bullying itu ada yang pertama sifatnya itu perundungan fisik. Jadi perundungan fisik itu seorang melakukan perundungan atau membuli seseorang yang lain dengan menyakiti fisiknya. Jadi menyakiti fisik bisa memukul, bisa menampar, pokoknya bisa mencakar atau merusak barang-barang yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian juga termasuk pelecehan seksual. Itu adalah perundungan yang bersifat fisik, Mbak.
Kemudian ada juga perundungan atau bullying yang sifatnya itu verbal. Jadi dengan ucapan, tujuannya pelaku mengucapkan sesuatu ucapan yang tujuannya menyakiti kepada orang lain, menyakiti tujuannya adalah menyakiti perasaan. Jadi misalkan kita mengancam, ada yang mengancam, kemudian mengucapkan kata-kata kotor, keji, ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu misuh-misuh, ya. Kemudian juga memfitnah, kemudian juga mengadu domba, atau di situ ada juga menjelek-jelekkan, ada juga menyebut dengan nama-nama sebutan namanya dengan nama-nama yang bukan namanya. Jadi memberikan gelar nama yang buruk itu adalah termasuk bullying yang sifatnya verbal. Kemudian yang nomor 3 ada bullying yang pakai sosmed, jadi cyberbullying. Nah, ini biasanya menggunakan sosmed itu biasanya kan lebih cepat ya Mbak ya. Info menggunakan sosmed itu lebih cepat, sehingga seandainya ada orang memprovokasi melalui sosmed, itu akan lebih cepat tersebar. Jadi misalkan membuat video atau memvideo sesuatu, di situ videonya dipotong-potong, padahal dari awal tuh sudah bagus, sampai runtutannya sudah bagus, ternyata terpotong ya. Di tengah diambil yang jelek-jelek sehingga menimbulkan huru-hara dalam masyarakat. Nah, itu termasuk cyberbullying. Nah, untuk itu bagaimana dalam Al-Quran menyikapi, atau bukan menyikapi maksudnya, Al-Quran membahas tentang bullying itu seperti apa bahasan dalam Al-Quran. Memang dalam Al-Quran tidak secara langsung menyebutkan kata-kata bullying, ya, yang artinya bullying itu enggak langsung seperti itu, tapi dalam Al-Quran banyak ayat-ayat di situ yang membahas tentang larangan tindakan bullying. Nah, di antaranya saya contohkan sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Humazah. Saya bacakan surat Al-Humazah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi orang yang mengumpat dan yang mencela. Itu mengumpat dan mencela itu termasuk bullying yang sifatnya verbal. Nah, itu diancam oleh Allah dengan kata-kata wailun, celakalah bagi orang-orang yang mengumpat dan mencela. Nah, kata-kata wailun menurut Imam Al-Bantani ya, itu menyebutkan bahwasanya arti wailun di situ adalah siksaan yang pedih di dalam neraka yang berupa lelehan darah dan nanah yang disiksakan untuk orang-orang yang suka membuli, yang seperti tadi itu, yang suka berkata kotor, yang suka menghujat, yang suka memfitnah dan lain sebagainya, seperti lafadz humazah dan lumazah tadi. Tapi juga ada kata-kata dari ulama lain yang mengatakan bahwasanya yang dikatakan dengan wailun di situ adalah nama sebuah lembah yang ada di neraka yang dikhususkan untuk yang disiksakan atau ditempatkan bagi orang yang suka membuli, mengumpat dan berkata keji tadi itu. Nah, jadi suka misuh-misuh, suka mengumpat, menjelek-jelekan orang lain, mengolok-olokkan, itu oleh Allah diberi tempat yang namanya neraka. Nah, itu, dan itu sangat keji sekali. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga ada surat yang kedua, di sini ada surat Al-Hujurat ayat 11, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi kaum yang diolok-olok lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok.
Terus wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan janganlah wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Kemudian dilanjutkan wala talmizu anfusakum, dan janganlah saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah saling memberikan julukan-julukan yang jelek kepada sesama. Bi'salismul fusuku ba'dal iman, sejelek-jelek julukan setelah beriman adalah julukan fasik. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun, barang siapa yang tidak bertaubat kepada Allah maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Jadi di situ ada kata-kata bi'salismul fusuku ba'dal iman. Itu menunjukkan bahwasanya perlakuan mengolok-olok, juga memberikan gelar yang jelek atau julukan yang jelek kepada orang lain, juga mencela kepada orang lain, itu adalah termasuk perbuatan fasik. Sementara fasik itu adalah julukan yang paling jelek yang diberikan kepada orang-orang sesudah beriman. Jadi na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita seperti itu. Mudah-mudahan kita dihindarkan hal seperti itu. Kemudian wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Jadi orang-orang yang melakukan bullying tadi yang saya sebutkan, kalau tidak bertobat maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Dan selanjutnya para pemirsa Kompas TV yang diridhoi oleh Allah, untuk itu saya juga akan membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan tindakan larangan bullying. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang muslim itu adalah orang yang bisa menyelamatkan orang muslim lainnya dari tangannya dan dari lisannya. Tangan itu sebagai bentuk pembulian atau bully yang sifatnya fisik, sementara kalau lisan adalah bullying yang sifatnya verbal. Nah, jadi itu ada, walaupun tidak secara langsung itu sudah ada. Nah, orang yang muslim yang baik itu adalah orang di situ itu kalau bergaul dengan orang tadi akan terselamatkan dari bullying yang sifatnya fisik maupun verbal. Nah, itu. Untuk itu para pemirsa TV Kompas TV yang saya hormati, marilah kita sebagai makhluk sosial, kita saling menghormati, kita saling menjaga hubungan kepada sesama dengan prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dawuhnya beliau dari Abdullah bin Umar, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim adalah saudaranya orang muslim. Orang muslim itu bersaudara. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh orang muslim itu didolimi, dan tidak boleh orang muslim itu diserahkan kepada orang yang mau mendolimi. Kemudian wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi hajatnya saudara kita sesama muslim, maka Allah juga akan memenuhi hajat orang tersebut. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Barang siapa seorang muslim yang memberikan kelapangan, kemudahan, satu kelapangan, satu kemudahan, maka oleh Allah besok di hari kiamat akan diberikan kelapangan dan kemudahan dari berbagai macam kesulitan. Kemudian man sataro musliman satarallahu yaumal qiyamah.
Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya kelak di hari kiamat. Masya Allah. Itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, sehingga kita bisa menahan diri untuk bukan menjadi orang yang tukang membuli. Kita akan menjadi hamba-hamba yang saling menyayangi, Menebar kasih sayang, menebar kasih sayang, ya, menebar kasih sayang. Masya Allah, Ustazah Syafi, tadi tausiah pengantar yang begitu menggugah, karena kita mendapatkan pencerahan mulai dari apa itu bullying, bentuk-bentuknya, kemudian bagaimana Al-Quran dan Islam memandang serta memberikan peringatan terhadap para pelaku bullying khususnya. Setelah jeda berikut, kita akan bahas lebih spesifik soal bagaimana dampak dan bagaimana terjadinya bullying ini, utamanya pada orang-orang yang masih berada di lingkungan pendidikan gitu. Kita akan rehat sejenak terlebih dulu, Ustazah dan saudara, kami akan kembali usai jeda.